tetap Pokoknya bisa kepalanya kita jadikan kaki, kakinya kita jadikan kepala. Kalau sekarang ini kata Pak Presiden ini sudah extraordinary, jadi ya sudah, kita harus kerjanya luar biasa, udah gitu aja. Assalamualaikum Pak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karin. Apa kabar? Sehat. Sehat, luar biasa. Iya. Lama nggak berjumpa ya Pak? Kita sehat, yang penting menjaga imun Ya. dan olahraga. Betul sekali, imun dan iman juga penting Pak. Betul, Ya. dan jangan lupa protokol kesehatan. Betul sekali, makanya kita juga berjauhan begini ya Pak. Iya, jaga jarak, aman. Ya Pak, ini adalah hari yang sangat spesial sekali Pak. Ya. Kota Kediri, hari jadi ke 1142. Ya. Artinya ulang tahun yang ke-11 abad lebih. Wow. Artinya kalau saya boleh catat berdasarkan prasasti Kwa, Kediri ini lahir tanggal 27 Juli 879 Masehi. Wow. Artinya abad ke-9 yang lalu. Ya. Bisa disebut kota Kediri merupakan kota tertua di negeri ini, Mbak Karin. Betul sekali. Nah, ya. Bicara dengan kota Kediri, Pak, kalau bicara mengenai kota yang begitu luar biasa satu ini, kita nggak afdol juga kalau tidak mendengarkan sambutan dari Wali Kota Kediri. Iya, sebagai sohibul hajat atau sohibul bait. Betul sekali. Untuk itu langsung saja kita undang Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar, untuk membuka acara dan juga memberikan sambutan pada sore hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, salam sehat Pak Abu. Pak Abu sebelum menyampaikan pemaparan, boleh dong saya tanya sedikit. Pak Abu, ketika Pak Abu sekarang berada di Kota Kediri sebagai orang nomor 1 di Pemkab, tentu sibuk sekali Pak ya. Apalagi kita sekarang memasuki pandemi yang belum tentu kita tahu kapan selesainya. Betul sekali. Kemudian ada PPM yang diperpanjang. Pak Wali bisa cerita dong, apa yang Pak Wali rasakan di ulang tahun Kota Kediri yang ke-1142 tapi berada di tengah pandemi. Seperti juga tahun lalu. Berbeda. Ya. Silakan Pak Wali. Ya, terima kasih. Ini dari lubuk hati yang paling dalam ya. Iya. Jadi kita sekarang ini sedang banting setir. Biasanya kalau kita di Kediri ulang tahun itu ada seremoni, ada night carnival, ada banyak acara yang tentunya acara ini menggerakkan perekonomian di Kota Kediri sih sebenarnya. Ini sekarang kita tidak melakukan keramaian-keramaian sama sekali, namun kita sekarang ini mencoba membuat gerakan-gerakan yang dapat membantu masyarakat. Contoh ini tadi ulang tahun nih kita ngasih bingkisan kepada warga-warga kita yang lagi isoman, luar biasa, isolasi di rumah, lalu yang terdampak, dan kita juga mengajak masyarakat karena memang saat ini waktu yang paling tepat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi sekarang ini ya dibutuhkan kedewasaan untuk menggerakkan hal ini bersama-sama karena ini di seluruh dunia, bukan kita yang buat, bukan pemerintah yang buat, tapi di seluruh dunia lagi ya keadaannya memang mau tidak mau seperti ini ya, kita terus mengedukasi masyarakat tanpa henti, walaupun kita ya yang dibilang inilah, yang dibilang itulah, ada yang nggak percaya lah. Orang banyak ya Pak Wali ya. Banyak sekali ya, kita ini aja lah, kita nerimo lah, kita nerimo ya, tapi ya kita kasih tahu bahwa realitanya di rumah sakit ini sedang ngantri 25 orang yang di depan IGD, yang di kamar jenazah ini masih belum dimandikan ada 9 orang, belum pernah ada kejadian seperti ini. Ya saya sampaikannya seperti itu, sebisa mungkin lah. Tapi memang pada prinsipnya ya saat ini memang membutuhkan edukasi yang lebih lah untuk masyarakat kita. Pak Wali, barangkali ada paparan yang ingin disampaikan terkait yang saya hormati Bapak kami, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko. Saya dulu sering ketemu dengan beliau, tapi karena sekarang harus membantu Pak Presiden, jadi nggak pernah ke Kediri lagi, Pak Jenderal. Yang saya hormati Yai Kafa, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo,
Prof. Muhammad Zainuddin, Rektor IIK Baktiwiyata Kediri, Prof. Edi, Bapak saya, Rektor Universitas Dianuswantoro, Pak Sofwan, ini sahabat sejati, sahabat karib saya untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di Kota Kediri. Ini luar biasa nih Pak Muldoko nih, Pak Sofwan nih. Wah, yang saya hormati rekan-rekan sekalian, Mas Febi, juga siapa Mbak Karin juga, semuanya saja yang saya muliakan. Saya izin sharing screen terkait dengan perkembangan Kota Kediri saat ini. Ini kami merepositioning Kota Kediri menjadi Kediri The Service City, artinya adalah kota yang melayani gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kami memang yang dulu mengembangkan kota perdagangan, jasa dan pariwisata, ternyata kalau kita dalami ternyata bukan itu gitu ya. Di Kota Kediri itu justru di Kota Kediri hanya penyangga pariwisata, sehingga kita membesarkan porsi-porsi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, kependudukan, perdagangan, jasa dan yang lain-lain. Nah, ini yang di Kediri The Service City ini kita menginovasikan pendidikan ini kita punya program namanya English Masif, lalu ada beasiswa perguruan tinggi karena kita ingin masyarakat yang kurang mampu tapi dia memperoleh nilai bagus, kita sekolahkan lah, kita bantu sekolahnya supaya dia pendidikannya bisa lebih tinggi lagi, lalu mereka bisa mengangkat keluarganya lah, kira-kira seperti itu. Lalu di bidang kesehatan kita mencoba menjadikan Kota Kediri ini universal health coverage. Kita mendukung program dari pemerintah pusat, dan kami juga biasanya kalau di masyarakat itu ada orang yang takut ke puskesmas, ke rumah sakit, kita adakan home care. Jadi ada tim dokter kami untuk datang ke rumah-rumah itu. Lalu di bidang sosial kita membagikan kartu sahabat karena kita tahu bahwa di Kota Kediri ini karena kota jasa dan perdagangan, maka saat ini kota dagang, kota jasa, kota pariwisata ini sekarang sedang lumpuh total. Ya nggak total, cuman ya lumpuh lah, agak seret banget lah. Sehingga kita bagikan kartu sahabat. Kartu sahabat ini adalah bantuan 200.000 untuk nyambung hidup setiap bulan, tapi sayangnya saat ini kita baru mau membagikan lagi. Tahun ini baru 2 kali kita bagikan, karena kita yakin tahun ini pandeminya selesai, tapi ternyata tidak selesai, dan sudah diputuskan insya Allah kita akan kita akan merealokasi anggaran lagi. Lalu ada si Jamal, atau bantuan isoman atau disingkat Batman, ini namanya aneh gitu ya, tapi ini adalah yang kita gunakan. Sebenarnya kita punya amil-amil zakat yang tersebar di Kota Kediri, yang ini kita minta mereka untuk tidak tinggal diam, tapi mereka harus membantu gitu ya, sehingga mereka bisa berjalan dengan baik. Lalu di bidang ekonomi kita ada layanan perizinan prima, karena kita mau di Kota Kediri ini perizinannya gampang, lalu investasinya tumbuh, UMKM-nya juga berdaya saing, lalu kita juga ada kurnia, ini kredit untuk masyarakat yang kelas menengah ke bawah, sehingga ini orang-orang biasanya yang belum bankable, nah seperti itu dilayani di sini. Lalu koperasi RW kami juga mencoba membuat koperasi-koperasi, karena kami yakin dengan koperasi itu kita itu bisa berdaya lah. Lalu kita buatlah koperasi-koperasi di setiap RW. Di Dispenduk Capil atau kependudukan, karena ini kota, jadi layanannya harus lebih maju lagi. Kita buat online, kita ada layanan sakti, lalu ada layanan drive-thru, ada layanan yang Semar itu sedino mari, 1 hari jadi gitu ya. Lalu ada juga kita kalau sekarang ini anak-anak yang baru lahir itu mendapatkan akte kelahiran itu diantar via pos. Jadi tidak perlu seperti dulu harus ngantri lama-lama kelamaan gitu ya. Ini servis di bidang kesehatannya.
Jadi ini kita ada asuransi kesehatan. Jadi ini banyak sekali saat ini kita temui di masa pandemi banyak warga pindah ke pesertaan dari mandiri atau pribadi dibiayai perusahaan jadi dibiayai Pemkot saat ini. Jadi selama pandemi ini kita juga ada solusi dengan adanya keterbatasan rumah sakit, tim kita yang kita turunkan ini menggunakan tim home care, lalu juga ada layanan ke warga yang memang warga tidak mampu tapi dia tidak bisa datang ke rumah, ya kita jemput lah mereka. Ini yang saya sebutkan tadi, kita membuat gebrakan servis bidang sosial atau mengajak membuat gerakan-gerakan kepada masyarakat bahwa kita bisa loh kalau saling membantu, kalau punya uang disumbangkannya nggak usah ke pemerintah, tapi ke amil zakat ini aja, nanti sama si amil zakat ini nanti akan dibagikan kepada warga-warga kita yang datanya sudah terintegrasi. Lalu saya juga dibantu oleh tim penggerak PKK di Kota Kediri yang kebetulan istri saya sendiri ini juga tiap hari ini mengkoordinir orang-orang yang isoman yang bisa dibantu ya dibantu. Nah ini contoh ada pengusaha-pengusaha anak muda yang namanya ini pakai Bayleaf, ini dia membagiin masker puluhan ribu ini untuk kita, ini sangat berdampak sekali bagi kami karena memang warga-warga ini ya mereka memang ada yang belum menggunakan masker, ada yang maskernya cuma itu aja, jadi ya ini bisa kita bagi-bagikan lah sambil membantu dari pemerintah. Lalu servis di bidang ekonomi, jadi di Kota Kediri ini ada banyak macamnya, ada namanya Istri Pintar, Integrated System untuk user dan instansi dengan persyaratan diambil dan izinnya diantar. Nah, namanya Istri Pintar. Ini pintar juga nih. Kepala-kepala dinas ini kalau bikin layanan kata-katanya. Jadi ini tentang perizinan lah ini. Jadi izinnya itu sekarang sistemnya sudah benar-benar berjalan. Kalau dulu mungkin izinnya itu kan harus pindah dari meja satu ke meja lain karena diinstruksikan oleh Bapak Presiden satu atap, layanan biar berkasnya aja yang kemana-mana, orang yang mengajukan udah tinggal kirim aja selesai ya. Ini kita selesaikan semacam itu. Lalu juga ada celengan rindu, yaitu cek lokasi live dengan drone dan aplikasi Zoom untuk pelayanan perizinan terpadu. Biasanya itu kan orang izin itu kan harus dilihat semuanya. Nah ini kita sudah menggunakan drone untuk melihat itu sehingga ya kita bisa lebih detail lagi lah kira-kira. Jadi ibaratnya izinnya itu benar-benar di dalam peta kami itu masuk semuanya. Lalu mobile public service. Ya ini memang melayani warga kita yang mungkin punya kos-kosan tapi dia belum punya izin. Ini kita sebar ke kelurahan-kelurahan. Kita dekatkan layanan itu kepada masyarakat. Ya kita mencobalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk juga perizinan bagi disabilitas. Kita dorong disabilitas ini juga dapat layanan yang baik. Disabilitas ini rata-rata mereka punya pekerjaan. Rata-rata mereka juga yang bisa diajak kerjasama oleh pemerintah juga kita ajak kerjasama dengan pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi sudah sangat luar biasa sekali. Berikutnya lagi ini kita demand creation ya, penciptaan permintaan. Di masa pandemi ini saya meminta waktu awal-awal sampai dengan sekarang ini para pelaku usaha, instansi-instansi itu untuk memesan masker tenun di Kota Kediri dan juga membeli, karena di Kediri ini kan terkenal tenun. Di masa pandemi ini tenun ini sudah hampir jual-jual mesin tuh, mesin kayu itu dijual tuh. Jadi supaya tetap hidup jadi bikin masker ya Pak Wali ya. Buat bikin masker ya. Ya alhamdulillah lah puluhan bahkan ratusan ribu laku masker-masker ini sehingga sampai sekarang mereka bisa, insya Allah masih bisa bertahan. Ini terus-menerus kami ingatkan kepada teman-teman semuanya yang mau nyumbang, bisa nyumbang masker, bisa nyumbang makanan, bisa nyumbang apa saja lah kira-kira seperti itu. Lalu kita juga untuk, kita punya namanya program Kenyang Berhadiah. Ini undian berhadiah bagi pembeli di restoran atau kafe, supaya orang mau ngeluarin duit gitu ya. Orang mau ngeluarin duit untuk beli di kafe-kafe atau restoran atau tempat makan itu gitu. Sehingga nanti restoran-restoran itu tidak kolaps gitu ya, kira-kira seperti itu. Tempat makan tuh nggak kolaps.
Lalu gerakan BBI menerbitkan SE Wali Kota yang menegaskan penggunaan seragam kerja berbahan tenun ikat Kediri tiap hari Kamis. Jadi kita mencoba menginstruksikan kepada instansi-instansi semua yang ada di Kediri ini untuk menggunakan seragam tenun ikat supaya tenun ikat ini terus bisa ini. Selain itu juga kita mengadakan capacity building. Kita juga ini merupakan percepatan go digital bagi UMKM yang ada di Kota Kediri. Karena UMKM dulu juga mikirnya mereka hanya jualan di Kota Kediri, tapi sekarang kita dorong bagaimana cara mereka berjualan di marketplace lah. Nah, jadi ya alhamdulillah sekarang semakin banyak sekali. Ya. Dukungan permodalan juga kami lakukan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita juga punya kabar bahwa kita juga punya program yaitu Kurnia, ini bunganya cuma 2%, modal bergulirnya juga terus berjalan di Kota Kediri. Dan fasilitas promosi produk melalui berbagai event dan kanal ini adalah ya mereka pakai akun saya, terus kita kenalkan kepada dunia digital ya seperti Tokopedia, kita mintain bantuan untuk mempromosikan UMKM yang ada di Kota Kediri. Dan alhamdulillah kemarin Kementerian Koperasi juga memberikan ucapan luar biasa kepada kami karena kami bisa mengangkat UMKM. Ya. Nah, ini servis bidang kependudukan yang ada di Kota Kediri, yang alhamdulillah kalau di kependudukan cuma bikin KTP apa segala macam, sekarang sudah goes to mall, sudah goes to school, drive-thru dan macam-macam sudah diantar. Nah, ini proyeksi ke depan yang mungkin saya juga butuh masukan dan dorongan oleh seluruh stakeholder serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya Bapak Jenderal Muldoko, penguasaan teknologi digital. Jadi ini sangat penting sekali teknologi digital karena kaitannya dengan market share aja. Jadi bagaimana kita mendorong UMKM itu supaya mereka itu benar-benar bisa go digital sehingga nanti mereka paling tidak bisa mandiri lah kalau mereka sudah tahu jalannya. Ini cuman sekarang mereka punya barang bagus, mereka punya barang yang enak, kalau rasanya enak tapi cuman nggak bisa jualan aja. Kalau nanti kita bisa kenalkan ke marketplace gitu aja sudah selesai. Kadang-kadang mereka ternyata hanya nggak bisa bungkusnya saja gitu kan. Kadang-kadang cuman mereknya aja harus dibenerin gitu. Ya. Banyaklah permasalahannya. Lalu juga ada kemitraan strategis untuk menjajaki kerjasama dengan platform marketplace terkemuka untuk mengakselerasi UMKM onboarding di platform digital. Juga dukungan promosi dan pendanaan kita terus mendukung melalui melalui Pemkot kepada UMKM yang ada di Kota Kediri. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Febi? Ya betul, ini upayanya luar biasa ya. Upaya jungkir balik ini udah semua hal dilakukan ya Mbak Karin ya, supaya tetap pokoknya bisa. Kepalanya kita jadikan kaki, kakinya kita jadikan kepala. Kalau sekarang ini kata Pak Presiden ini sudah extraordinary, jadi ya sudah kita harus kerjanya luar biasa, udah gitu aja. Ya, gitu. Betul. Luar biasa. Semangat terus Pak Abdullah. Salam sehat Pak Wali. Ya.